أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Bapak Ibu, jemaah kajian Jogo Hati, Pak Ibu, jaga hati, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat semua, gitu. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini Allah mempertemukan kita di tempat yang baik, masjid, kumpul bersama orang-orang baik, ahli ilmu, ya, ahli ilmu artinya orang yang pandai dan orang yang belajar untuk pandai, orang yang paham dan orang yang sangat belajar untuk bisa paham, itu ahli ilmu, ya. Maka berbahagialah mereka yang oleh Allah selalu istiqomahkan untuk menghadirkan diri di setiap majelis-majelis ilmu. Jangan dulu di sini datang sambil sandar karena pulang tua apa-apa, ya, sampai paham apa yang akan saya sampaikan nanti juga apa-apa, tetap dapat paham. Kalau sampai paham, sampai dapat dua, pahala dan ilmu. Nggak paham, juga nggak apa-apa. Karena Nabi menuntut ilmu, bukan supaya paham, ya. Paham itu masih akhirnya. Maka kita tidak boleh berhenti untuk terus berproses menjadi orang baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang oleh Allah akan dijadikan orang itu menjadi baik, kata Nabi, yufaqihu fiddin, maka orang tersebut oleh Allah akan diberi kemudahan, diberi jalan untuk bisa memahami agama. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya ya datang ke majelis-majelis ilmu. Itu ikhtiar kita untuk menjadi orang baik, ya. Salawat salam untuk kita dari Yang Mulia Rasulullah Muhammad SAW, yang dengan perantaraan Nabi ini kita bisa tahu mana jalan kebenaran, mana jalan kebatilan, mana yang hak, mana yang batil, mana Islam, mana kafir, mana surga, mana neraka, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana ucapan yang baik, mana ucapan yang buruk. Nah, sekarang ini tren, Pak, ya. Ustaz ngomong kotor itu dianggap biasa, mencaci, memaki orang itu dianggap biasa, langsung tidak. Hanya dulu ada ungkapan, kalau kamu ingin terkenal, kencinglah sumur Zam-Zam. Artinya apa? Kalau kamu ingin terkenal, jadilah orang aneh. Karena hari-hari kan viral itu, ya, ada ustaz yang menghina seseorang, kemudian dibunuh satu netizen. Ya, wassalamualaikum, ya selesai. Makanya kita harus hati-hati. Makanya ngaji penting. Supaya apa? Supaya kita punya untuk menjaga lisan kita. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah ia berkata yang baik, aw liyasmut, atau ya. Liyasmut itu artinya diam, liyasmut juga artinya diam. Tapi kalau awal liyasmut itu diam karena ketawaduannya, diam karena imannya. Tapi kalau awal liyasmut itu diam karena takut. Ada guru yang marah sama muridnya, muridnya ngomong terus itu, langsung gurunya ngomong, anta usbud, kamu diam, muridnya takut, hanya diam. Nah, ini diam karena takut disini guru. Nanti lihat seperti kamu diam karena berbuat, diam. Kalau awalnya seperti itu diam karena imannya. Kalau awalnya seperti dia karena takut disini.
Kita kemana? Ya, Nabi kita awal ya, dia karena iman kita. Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini akan mencoba untuk mereview mengulang kembali, merekam kembali sejarah kehidupan kita sebagai manusia yang ketika lahir tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak bisa apa-apa. Tujuannya apa? Supaya saya dan jenengan semua yang hari ini Allah hadirkan di sini belajar menjadi hamba yang abdan syakur, hamba yang bersyukur. Kita lahir tidak punya, tidak bawa apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak punya apa. Sepakat? Betul? Kalau tidak, saya pulang. Kalau betul, saya lanjut. Kalau betul, saya sampaikan. Ini banyak apa namanya pernyataan Allah dalam Al-Quran, supaya kita ini betul-betul menjadi hamba Allah yang bersyukur. Di surat 16, namanya surat An-Nahl, ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallah, dan Allah akhrajakum, telah mengeluarkan kamu semua min, dari butun ummahatikum, ibu-ibu kamu semua, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Bapak Bu, sudah ketika dengan pertama kali melahirkan kita ini, kita bisa apa? Ngek, ngek, ngek is ngek, nangis, lahir nangis, dan ketika bayi lahir nangis ini kata adalah hidup normal. Kalau bayi lahir diam, nah itu ancaman, sebentar lagi mati. Maka kalau lahir, anak lahir pasti nangis. Nah kalau dia itu makanya itu supaya ada waktu untuk doakan dulu kok, nggak nangis, mungkin dari gila ada berarti jantungnya bermasalah. Jika awal anak bayi usia 0 sampai 3, 2 tahun, 3 tahun, nangisnya kuat bagus itu. Dan dari sini, kenapa itu kita kan jantungnya sehat? Kalau anaknya dia ada lagi, ya lahir tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, apa lagi bawa apa? La ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Waja'ala, kemudian kami menjadikan lakum pada kamu semua yang lain tadi itu as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, mata hati, la'allakum, agar kamu semua tashkurun, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Setiap kita dari jamaah yang dirahmati Allah, baik kita lahir dari ibu seorang mukmin atau dari ibu seorang kafir, dalam konsep agama kita yang dikatakan oleh Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah, dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maknanya dua, satu, tidak punya dosa. Jadi maaf, anak ini anak hasil zina. Kamu bawa mobil Pak? Iya, anu sama teman-teman aku tahu gitu. Kok bisa? Ya, sama siapa? Sama si anu dan si anu. Maka yang haram adalah zinanya, perbuatan bapak ibunya yang belum menikah dengan pernikahan. Tapi anaknya baik yang lain itu adalah suci, tidak punya dosa. Jadi dosanya itu dosa perbuatan bapak ibunya yang berzina, berhubungan seks sebelum menikah. Kalau berhubungan seks sebelum menikah namanya zina. Kalau sudah menikah, hubungan itu namanya jima. Sepakat ya? Jima itu hubungan suami istri, ibadah, pahalanya besar. Kalau jima, dosa. Sebelum punya dalam menggapai
Jadi makanya dalam Islam tidak ada dosa warisan. Yang ada harta warisan. Harta warisan ini ada apa ini Pak? Ya, jadi Bu, ya, harta warisan itu adalah salah satu sumber harta yang haram. Saya ulang Bapak Ibu. Harta warisan itu adalah salah satu sumber harta yang haram. Kalau tidak diatur, tidak diurus, tidak dibagi menurut aturan syariat. Ada perempuan yang protes sama kakaknya laki-laki, Mas aku protes, saya nggak mau kalau warisannya dibagi 2 banding 1. Kenapa? Sampai sekolah sampai S3, aku hanya SMP. Sampai habis harta orang tua banyak, saya nggak mau. Nah tadi perempuan ini adalah ahli neraka. Kenapa? Menentang syariat Allah. Kenapa laki-laki itu 2 bagian? Karena laki-laki itu bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Kemudian kalau saudara perempuannya ini suami yang meninggal duluan, maka sang saudara laki-laki itu punya kewajiban menafkahi. Kalau saudara perempuannya sudah menjaga tadi, makanya Islam memberi kuasa dan usaha kepada laki. Kita perempuan apa ada sendiri. Bagaimana saudara itu punya hukuman sendiri. Jadi itu fungsi kajian yang Allah hadirkan. Jadi tidak ada dosa warisan dalam agama. Yang ada hanya harta warisan dan harus dibagi dengan aturan yang baik. Yang kedua adalah fitrahnya anak yang lain ini punya potensi menjadi orang baik. Tergantung siapa? Orang yuhawidani, awinasirani, awinasirani. Tergantung pada umumnya. Anak ini mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani, atau mau menjadi manusia. Tergantung orang tua bagaimana cara orang tua memberikan warna atau mendidiknya. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lain dengan kita lain. Ya. Kita cari apa-apa. Tapi Allah berpotensi sama potensinya. Orang kafir atau orang beriman sama potensinya. Allah kasih pendengaran, Allah kasih penglihatan, Allah kasih mata, hati, apa sebagai wadah untuk menjalani kehidupan. Maka kita nggak boleh mengeluh. Jenengan punya 10 buku album. Jenengan daftar namanya daftar album 1, daftar keluar buku. Album 2, daftar keluar buku. Album 3, daftar keluar buku. Insya Allah lembarannya habis, keluarnya selesai. Ya. Maka dimanapun posisi kita, bagaimanapun posisi kita, kita disuruh oleh Allah untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur itu satu dengan lisan, 2 dengan hati, 3 dengan perbuatan. Dengan hati itu apa? Meyakini bahwa hidup kita ini sudah dirancang, diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh ragu. Apa hari ini aku bisa makan? Loh, yang kasih kita makan itu Allah, Tuhan yang sudah menciptakan kita itu. Maaf. Kalau paham secara positif. Jangan sebelum punya anak, ibu ya, Allah sudah kasihkan satu sarana yang bisa menunjang anak itu ketika lahir. Apa itu? Susu pada itu dulu sebelum anak itu lahir. Bayangkan itu. Berarti Allah sudah siapkan manusia. Sebelum anak itu lahir, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Allah sudah siapkan payudara kita. Terus kita belum bisa makan, belum bisa minum. Allah siapkan zat minuman yang bisa dinikmati oleh sang anak. Apa namanya? Air susu. Namanya ASI, air susu ibu untuk bayi manu. Saya ulang, ASI, air susu ibu untuk bayi manu. Nah, kalau bayi manusia pakai susu sapi. Salah benar. Coba, jangan buka tentang yang tadi ayat 66. Ya, supaya kita tahu dari mana Allah itu menciptakan susu untuk kebutuhan hidup kita, utamanya anak-anak kita. Ya. Sambut ayat 66. Di suara sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah.
nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'idan lis-sa'ilin. Wa inna, dan sesungguhnya lakum bagi kamu semua di dalam Al-An'am binatang ternak itu ada pelajaran berharga. Apa itu? Nusqikum, kami memberi kepada kamu semua mimma, apa-apa, ada dari apa? Fi, di dalam butunihi, perutnya hewan ternak itu, min, dari, baini, antara farsin, kotoran, wadamin, dan darah, apa? Labanan khalisan, susu yang bersih. Pak, ASI yang diminum oleh anak kita yang pertama lahir itu, dan masanya berapa? 2 tahun. Masa menyusui 2 tahun. Masa menyusui 2 tahun. Ya, ini ibadah itu. Ya, yang punya anak nggak mau disusui. Susunya buat siapa? Buat apa? Ya buat balita, asinya ya. Jadi ibadah masalahnya adalah ibu. Ya. Dari mana Allah menciptakan air susu yang diminum? Nah, Allah menciptakan dengan hewan ternak, sapi, kambing, unta. Ternyata apa yang itu? Apa air susu yang kita minum itu yang menjadi minuman yang bergizi, yang sekarang menjadi programnya Pak Prabowo, jangan ngomong Pak Prabowo. Nanti saya tulis nanti Prabowo, nggak iso lah presiden kita kok. Kemarin saya nggak pilih beliau, tapi terus saya juga harus dulu kan, minimal mendoakan. Program adalah Prabowo susu gratis. Dari mana yang kita susu? Quran menjelaskan dari saripatinya darah dan saripatinya tai. Betul ya. Banyak ini siapa? Ini darah daging. Jadi dari ASI yang diminum oleh anak itu, susu itu Allah buat dari saripatinya darahnya bunda dan saripatinya tinjanya bunda. Allah siapkan, Allah ciptakan satu zat, satu minuman yang luar biasa manfaatnya kepada kehidupan utamanya bayi-bayi kita. Apa itu? Air susu. Labanan khalisan, air susu yang murni. Nah, jadi kita ini nggak boleh menjadi orang yang takabur, yang kita minum aja darah itu nggak suka, najis, tai dan suka, najis. Dari 2 najis Allah ciptakan air susu yang bersih. Tidak hanya bersih, bermanfaat dalam kehidupan. Luar biasa Allah itu. Anaknya belum lain, Allah bersiapkan panjangan. Boleh bisa makan, boleh bisa Allah bersiapkan. Apa namanya? Susunya, air susunya. Sebab anak ini bisa hidup dengan. Cuma apa? Supaya ketika kita jadi orang seperti ini, ingat dulu saya tidak punya apa-apa. Sehingga apa? Bukan mengeluh yang saya besar, bukan mengeluh yang dulu saya syukur yang rasa syukur yang saya besar. Tadi kemudian saya sampaikan dengan doa yang biasa kita baca ketika mau tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji dari Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kematian. Tidur itu an-naum ba'dal maut. Tidur itu setelahnya mati. Karena kalau ada orang mati, tidak usah kaget. Kenapa? Dia sudah benar dilatih oleh Allah. Apa yang hanya tidur? Makanya tidur harus punya nilai ibadah. Minimal apa? Minimal sebelum tidur berwudu. Ustaz, saya haid sampai berwudu bukan untuk sholat, sampai berwudu supaya doa ketika sampai dapat doa dari malaikat. Orang yang tidur dengan keadaan berdoa itu dia dibawa oleh malaikat sepanjang malam. Kosong nggak mau. Malaikat yang berdoa nggak apa-apa. Kemana sih mengarah berdoa itu? Gosok jadi layar. Ya, yang bekas sama kayak itu, pakai tongkat itu, lupa namanya. Ini yang berdoa malaikat. Malaikat berdoa apa? Itu saya yang satu untuk orang yang
orang yang tidur dalam keadaan berwudu, maka tidurnya adalah bagian dari mati. Ya, biasanya kita memang capek, pas nanti juga berwudu, terus tidur, aneh banget. Tapi nilainya besar, pahalanya besar. Jadi baca dan cara kita untuk bersyukur seperti itu. Jangan mengeluh, ya. Tidur karena mati. Mati itu baca dan yakin harus kita hadapi. Maka sebelum mati kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya bekal. Tidak ada cara kita untuk menghindari kematian. Siapa ngomong? Siapa bisa menghindari kematian? Gak bisa. Ada orang yang bangun pagi, nggak sholat subuh, ambil sepatu langsung balik lagi. Pertanyaannya, dia mati nggak? Mati. Tinggal tunggu waktu. Ada orang sudah ngaji pada kakak saya di kampung. Dan pas saya subuh sama dia, di sana ada dia ada. Saya curiga dia punya sholat subuh, maksudnya ada dia sudah lain. Kamu sholat subuh, haji bang, punya haji. Mungkin dia berhasil. Sekarang saya sudah haji, sudah sempurna Islam. Saya nggak perlu sholat, kan sudah haji. Jadi dia kan jelas itu. Al-Hajj mabrur, laisa lahu jazaa illa jannah. Balasan bagi orang yang hajinya mabrur itu tidak lain kecuali surga. Iya, kalau hajinya mabrur, kalau hajinya mabrur, kemana hajinya mendek? Ya, Bapak Ibu yang lain dalam haji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir Allah sudah siapkan fasilitas semua gratis. Oke, gratis. Udah ada yang tanya begini, barang gratis Pak, gratis. Saya ngomong ini kan ada strumnya. Oke, pakai listrik bayar kan? Bayar. Itu tanggalnya dia buat terus berjalan. Dia lupa infak, waktu itu tidak dipakai, bingung tanggalnya. Kita ada apa? Ada materas, ada materas. Justru Mustafa materiasnya. Bulan Desember 50, Januari 60, satu digitnya berapa kali? Semua gratis. Kita yang disuruh apa? Bersyukur. Bersyukur. Alhamdulillah, saya hari ini Allah masih memberi saya kesehatan. Coba jenengan bisa ke rumah sakit, lihat orang yang alhamdulillah saya sehat. Kalau yang makan pakai disuntik di selangnya, alhamdulillah aku sih semua cukup kecil. Mana kampus cukup kecil ya, kejauh. Mari apa namanya itu? Saya bisa makan solo. Jadi saya sarankan sekali-sekali supaya lebih meningkatkan rasa syukur kita, ya apa-apa lah, bisa pakai mana rawas, ke frigen, supaya bisa saja supaya kita ke rumah sakit, supaya biar hanya pentingnya kita itu seperti itu. Sebagai alhamdulillah saya sehat, mudah-mudahan yang saya ini saya lebih mentaati Allah, saya lebih banyak bersyukur. Sekali beberapa hari kita tidak makan, bersyukur, apa? Masih hidup, sehat. Ya, untuk mana Pak? Untuk mana? Ada orang kaya datang ke dokter, berobat, periksa, periksa. Kata dokter, Pak, obat ini dihabiskan. Ini diminum pagi, ini diminum siang, ini diminum sore, ini diminum menjelang tidur. Baru kali. Bapak boleh makan ini, nggak 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 boleh makan ini. Obatnya disuruh habiskan, tapi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Atau ibu jadi orang biasa datang ke dokter. Kata dokter, sakit ini, sakit bu, obatnya habiskan ya. Terus makanannya, ibu boleh makan apa saja, yang penting tidak perlu berlebihan. Pilih mana bu? Yang pertama kali dulu tanya bu, pagi ini 1 teh, bangsanya 2 teh, bangsanya 3 teh. Tapi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Jadi nggak boleh makan. Tapi boleh makan apa saja, boleh berlebihan, boleh makan apa saja. Pilih mana bu? Hah?
Oh, beli yang sehat, Masya Allah. Ini sengaja kayaknya. Banyak yang jadi bagaimana ngomong? Jangan ngomong, saya yakin. Jangan tambah cerita. Tetangga dari mobil sampai iya. Nah, iya, kenapa? Dia membandingkan apa yang dia miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang. Itu karena dia bernikmat. Iya, makanya saya sendiri sampai kepada alhamdulillah, oleh Allah hanya yang bernikmat bisa beli sepeda motor. Sehingga mereka pun kami siap berangkat. Kalau punya mobil sedikit, punya uang bisa beli mobil dulu, Pak. Lain ceritanya. Jumat malam saudara siapa? Mau kemana? Meeting. Ustaz, salam dari mana? Bahagia dan kenapa? Besok telepon rumah, saya nggak bisa. Saya sama anak lagi piknik di ujung gunung. Kenapa? Ada mobil yang mau kasih. Sudah apa? Alhamdulillah. Masa jauh-jauh? Jalan aja, dia tahu. Mana. Ayo, rumah motor, semuanya selesai. Ya kalau kita enak hidup kita ini. Ya, dari kita bertanya, seperti apapun situasi ekonomi kita di sana, seperti apapun situasi anak kita nakal di sana, anak kita nakal, dikandani angel. Orang yang sudah ngaji, setiap ada proses dalam kehidupannya, maka dia akan menjadinya sebagai ladang amal solehnya. Anak kita nakal, ya sudah baik. Mau besok tadi ini, dia Muhammadiyah, SMP-nya Muhammadiyah, SMA-nya Muhammadiyah, kuliahnya saya sekolah dia umum. Kita bawa kan subuh, Mas, bangun pada subuh, ada SMA. Apa? Di rumah, dulunya yang belajar, yang pas ada waktu tangan. Mas bangun, jangan Mas bangun, jangan Mas bangun itu. Jangan sampai pada sampai alhamdulillah aku mandiri. Tapi sampai orang pahala membayarnya kan ada. Jadi di balik masalah itu dan itu ada kesempatan beramal. Soalnya di balik kemiskinan kita, kurang makan, kemudian kita bersabar, di balik kebaikan. Di balik sakit kita, kalau bersabar itu ada sesuatu. Kebanyakan itu namanya syukur. Kalau dengan sakit, mau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu orang kafir pun bisa, Pak. Bu, orang kafir kan kita bisa, Bu. Subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dulu. Tapi wassalamualaikum mantap, pasien. Ditantang, ayo Pak, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku tahu itu, ya tahan dia. Kalau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia benar. Dia tahu itu. Tapi kan subhanallah, alhamdulillah. Karena biasa dia sudah tahu. Makanya orang kafir itu biasanya innalillahi. Orang kafir yang kafir itu disebut Allah. Kafir Allah. Ya, jadi al-maul ya, yang terpuluh ya, al-maul. Orang kafir itu disebut almarhumah. Terus apa? Allah itu. Ya, apa itu namanya tadi ya? Jadi dari sekali ada ini orang sakit kalau bersabar bersedia maka kesabarannya itu adalah bagian dari cara dia bersyukur atas sakitnya itu, maka Allah memberi padanya dua hal. Satu, dosa yang diampuni oleh Allah karena kesabaran dia menghadapi sakit. Yang kedua, derajat yang diangkat akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagi yang sehat, ketika ada sehat, dia akan kesempatan dia ada amal soleh apa? Menjual, kemudian mendoakan Allahumma rabbana alaihi bil ba'sa isbi anta syafi la sifa illa sifa la yuwadilu saqama. Apa? 14 Indonesia. Ya Allah, hamba boleh sakit namanya ini ya Allah, sembuhkan dia ya Allah, yang sempurna ya Allah. Gitu ya. Jadi yang sakit bersabar menjadi amal soleh, yang sehat menjeruk menjadi amal soleh. Makanya saya mengatakan aja diambil mobil. Aneh orang itu.
ketika susah dia bersabar, kebaikan. Ketika senang dia bersyukur, kebaikan. Ruang untuk kita bersyukur ada dalam dua hal. Satu, ketika susah dan ketika senang. Maka ketika susah tetaplah bersyukur. Jangan lupa, jangan. Nabi siapa yang sakit? Tulis dulu. Ayub, Nabi Ayub sehat 70 tahun, sakit 7 tahun. Istrinya protes, ngomong, Mas, sampaikan Nabi. Sampai para ulama berdoa sama Allah supaya aku sembuhkan. Apa jawaban Nabi Ayub? Isi aku deh. Kita pernah enak, pernah bahagia, pernah ketawa-tawa 70 tahun. Saya baru sakit 7 tahun. Malu saya tetap sembuh sama Allah. Bisa begitu? Angin ya? Maksudnya mau angin? Hebat, hebat. Kita sehat 7 tahun, sakit 7 hari. Yang 7 tahun kita, alhamdulillah sholat, terus ngaji, beribadah, bersolat, bersama, kalau orang berbuat, kalau ya Allah, salah apa ya Allah, mengeluh ini. Coba lagi, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, terima kasih Allah, alhamdulillah sakit ya Allah, alhamdulillah sakit ini menjadi wasilah kebaikan untuk itu apa? Apa itu? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, puncak dari rasa syukur kita kepada Allah itu adalah bagaimana komitmen dan istiqomah kita untuk menjaga hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Sehari 5 kali. Apa itu? Sholat 5 waktu. Itu komitmen bersyukur kita yang tertinggi nilainya. Sehari 5 kali ada-ada, bukan 5 hari sekali, apalagi seminggu sekali. Itu pun akan terlambat. Terlambat dulu pada proses belakang, cari sandaran, tidur. Hanya apa yang saya hormati tidak nyambung. Orang beriman, tanya sama istrinya, Mas, tadi sholat di mana? Masuk barangnya. Siapa ceramah? Itu ya ustaznya, full screen buat isi itu. Dari Ternate, ngomong apa? Kalau masalah tadi ngomongnya apa batu? Terakhir. Karena apa batu? Masa tidak masalah pada itu. Ya Allah, gimana ini? Hanya apa? Ilmu yang ditransfer oleh hari Jumat tidak sampai ke sang suami. Pulang ke rumah istri bertanya, suaminya nggak nyambung. Tadi pukul bapak kok? Bahasa kedua, bahasa kedua. Buat kedua sampai mimpi. Ya, makanya boleh ingatkan suaminya bu. Ya, bisa teman suami di kantor ingatkan. Pak, jangan terlalu dimakan. Ya, jangan terlalu dimakan. Ya, Pak, jangan terlalu. Jangan terlalu dimakan. Ya, ingatkan itu. Itu bagi apa? Masa semua itu, itu. Ya, apa itu yang lain lagi? Ya, nah. Jangan coba baca Maryam surat 19 ayat 30. Ini kisah Nabi Isa alaihissalam yang ketika masih bayi. Ya, ketika masih bayi, orang-orang bayi saya itu menuduh bahwa si Maryam itu bersih. Kamu bersih, mana saya mau bisa punya anak tanpa suami? Ya, itu salah satu wujud kebesaran Allah, ayat Allah menunjukkan kepada Bani Israel di zaman itu. Ya. Allah ini Allah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Kata Nabi Isa ketika Maryam itu seperti itu, Maryam ngomong ini. Tanya sama ini aja. Orang tanya saja bagaimana kok bisa berarti kepada bayi yang hanya bisa ngek tadi itu,
bisa segala bisa bicara. Jadi yang bisa membuat bayi bisa bicara itu bukan bayinya, tapi Allah. Ya, maka Nabi mengatakan, kalau ini maka dia berkata siapa yang berkata Nabi mengatakan ini sesungguhnya saya Allah adalah seorang hamba. Jadi Isa itu adalah hamba Allah. Bukan mana anak tuh, ya aku. Makanya sudah desain hati-hati desain ramai nanti nih. Apa hukumnya udah dengan sama tanya yang Kristen? Nggak boleh sampai kebanyakan. Oh dia punya agama saya bingung itu. Ada kerjaan aja. Apa yang kita ngomong sama Anda dengan kita tidak bereaksi. Nah ini kalau tidak ngaji itu. Justru bereaksi kita ketika dia berkata kita nggak ngaku itu bereaksi. Menghargai dia untuk menjalankan agamanya. Jadi perwali prinsipnya meyakini kebenaran agama kita di satu sisi, di sisi lain menghormati agama orang, menghargai agama orang. Bukan menghargai, meyakini kebenaran agama kita seutuhnya, tapi di sisi lain menghormati keberadaan agama orang. Saya udah tahu supaya selangkah toleransi itu prinsipnya meyakini kebenaran agama kita, di sisi lain menghormati keberadaan agama orang lain dan segala macamnya pernak-perniknya. Sehingga kalau Allah Nabi mengatakan ini Abdul Hamsa ini hamba Allah, berarti beliau adalah Tuhan, bukan anak Tuhan. Beliau adalah manusia yang mana Allah yang diberikan Rasul. Adanya kita Allah memberi saya kita nyata Injil. Yang sekarang kita Injil Bible ya. Injil itu beda. Injil itu biasanya la ilaha illallah. Isa Rasulullah. Oleh karena Trinitas Tuhan itu tiga. Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Oh, ini sebenarnya ada sih di masjid. Tapi ini ada satu, ada tiga. Betul saja. Masa beda yang dua. Ya, oleh Allah satu. Ya. Wajah ini Nabi yang dan dia telah menjadikan aku adalah bisa Nabi yang seorang Nabi. Jadi di atas mengatakan Nabi semacam saya hamba Allah. Yang kedua, kata Isa, saya oleh Allah diberi kita namanya Injil. Kemudian kita yang ayat kalimat selanjutnya, wajah alani nabiyan, dan Allah itu menjadi aku seorang nabi, tidak lebih dari itu. Nah, Bapak Ibu, ayat yang satu, wajah alani mubarakan aina ma kuntu, wa awsani bis sholati wal zakati ma dumtu hayya. Dan Allah itu menjadikan aku mendapatkan keberkahan aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Ini rumusan untuk kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, sekaligus menjadi hamba Allah yang akan selalu diberkahi oleh Allah. Rumusannya satu, rumusan supaya kita mendapatkan keberkahan hidup hanya lakukan dua hal secara istiqomah. Versi Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia Allah menjadikan aku ini selalu mendapatkan keberkahan aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Apa syaratnya? Wa awsani bis shalah, dan Allah berwasiat kepadaku bis shalah, untuk menegakkan salat. Ternyata Bapak Ibu, untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini syaratnya satu salat. Itu dari syukur kita yang tertinggi kepada Allah. Jika boleh kita sudah ngaji, sudah kita masih bolong-bolong. Kenapa? Bisa dimahami, bisa dipahami. Tapi jangan sampai tidak sholat. Sehari 5 kali, bukan 5 hari. Pak Bu, adik-adik, sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali. Saya dulu SD mengajar bekas bukan dari ya. Saya ngomong sama anak-anak, kita ini Islam. Islam itu artinya I, Isa, S, subuh, L, luhur, luhur.
Mayoritas orang Islam itu sholat. Bukan haji. Haji itu bagi mereka yang mampu. Zakat bagi yang kaya, yang miskin menerima. Puasa bagi yang sehat, sakit, mau puasa. Kerja laki atau perempuan, musafir atau mukim, sakit atau sehat, kaya atau miskin, selama Anda dikasih uang yang baru masih nyawa uang lima ini sudah masih normal, sholat. Ya, ini mau berapa? Kalau dikasih uang 100.000 sama uang 10.000 kemudian dia ini 10.000 berarti uang sholat. Masalah. Ya, kemarin pada ustaz misi pengajian dari semua. Ya, kemudian beliau bertanya, kemudian ada yang jawab, beliau keluar 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Disuruh milih, ambil yang mana? Ternyata yang bertanya itu, yang bisa menjawab itu milih, ambil yang paling besar 100.000. Berarti normal, wajib salat. Ayah, beliau 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, kemudian dia ambil 10.000, nah ini masalah apa? Tidak ada salah. Ya, tidak ada ya. Nah, ya, mungkin tak, ya. Jadi kalau Nabi Isa berkata saja, wajah Nabi membawa dan salah satu wasiat yang Allah sampaikan kepada Nabi Isa sampai kepada menjaga sholat 5 waktu sehari. Jadi tambah sudah sunat. Bu, sampai itu oleh Rasulullah sudah dibocorkan cara masuk surga bagi seorang wanita. 1, jaga sholat 5 waktu yang wajib saja. 2, puasa Ramadan saja, Bu. Jadi sekali saya ingatkan, yang masih punya utang Ramadan segera bayar. Banyak bagi saya puasa. Ya, ketiga, nutup aurat setiap terlalu dengan menutup aurat yang syar'i, bukan syaitan, yang syar'i. Mampu pada diri. Syar'i itu kalau perempuan pakai celananya di dalam, bajunya di selangkangannya bahan pakaian sekarang. Gimana bos anak-anak kita? Ini selangkanganmu, mana selangkanganmu? Kan begitu, mungkin bahan pada dalam, tetap lagi lingkaran pada yang 30, lagi 25. Ya bu, nongol semua. Saya dulu bingung, dulu dusun, dulu apa dia istri? Kata-kata tadi 500 pada cara bagus. Bu, anak-anak gadis kita bu dipotong pakaiannya. Silakan itu boleh apa-apa, nanti tak saya. Yang keempat, patuhi suami. Ini bu, jalan surga buat ibu-ibu, bapak-bapak jelas. Apa bapak-bapak? Kendalikan hawa nafsu. Dengan baik. Hawa nafsu kendalikan. Sama perempuan, kata Nabi, bapak-bapak kalau dengan dia jalan, lihat ada perempuan cantik, kemudian sampai terbelah hatinya, silakan. Kenapa? Apa yang diberikan oleh Rasulullah itu sama seperti yang diberikan istrimu yang ada di rumah. Pertanyaan istri saya terjawab. Makanya saya bertemu wanita sebagai dari di rumah. Begitu. Nah sekarang kan perempuan mau di rumah. Bagaimana? Di jalanan. Banyak nggak ya Pak? Sekarang banyak bapak-bapak nakal. Apanya? Ada juga. Tidak karena satu jadi ibu-ibu dah di rumah. Bapak ibu jangan bertanya. Jadi ibu-ibu apa? Bapak kenalkan hawa. Insya Allah Allah selamat. Sholat, ya, supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Ingat Bapak, penting. Mungkin tidak bisa dari anak-anak kita, cucu-cucu kita.
Maka ketika anak kita sedang mau menikah, cari calon mantu laki atau mantu perempuan, pastikan dia sholat. Benar-benar dites sholat, benar dites. Kenapa? Calon mantu kita itu laki-laki, dia akan menjadi imam untuk anak kita. Calon kita itu perempuan, dia akan menjadi ibu buat anak. Pastikan supaya dia sholat, mubarakan aina maupun untuk mendapatkan keberkahan dimanapun kita berada. Jangan di Surabaya kalau tak sholat berkah. Jangan tinggal di Amerika sholat berkah. Jangan tinggal di Surabaya itu sholat berkah. Berkah apa? Berkah itu nilai tambah yang membuat kita lebih berbuat kebaikan. Ya, al khair biziyadah al khair. Kebaikan yang menumbuhkan kebaikan yang baru. Orang selesai makan, sudah ibadah. Selesai makan dia, pasti ibadah. Ada orang selesai makan, angan ibadah. Tidak berkah. Ya, yang kedua itu supaya kita dapatkan keberkahan dimanapun kita berada. Wazakat, berzakat. Zakat itu wajib. Turunnya apa? Infak, sedekah. Ini jadi sebagai bagian dari gaya hidup kita. Jadi kayak orang yang beriman itu adalah sholat, zakat. Zakat ya sholat, ya zakat ya infak. Sholat dan infak, sholat dan sedekah. Jangan sampai hilang. Utamanya infak syukur minimal syukur. Ya, jenengan. Ya, saya minta tolong Pak Amir, silakan kelilingkan kota kita. Hari ini misalnya ya. Pak Amir tolong kelilingkan kota kita. Terus jenengan kalau di dompet ada uang 100.000, 20.000, 10.000. Kalau 5.000 sekarang masih berjalan. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000. Kemudian kota infak lewat dengan mana yang potensi masuk kota itu? 100.000, mikir Pak. Cara yang baik, 100.000 di kota depan kota itu nilainya paling besar. Tapi di depan mall berapa besar? 500. Sekali makan 500.000. Tapi 100.000 sekarang tadi Pak. Berapa saya Pak? Maka nyicil. Setiap 10 5.000, 10 hari 50.000. Sampai berapa? 150.000. Sekarang jangan keluar 150.000. Siap? Siap. Allah ngerti itu. Apa? Manusia sama al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Manusia sama apa itu senang Pak. Senang gini. Senang itu. Simpan senang. Makanya Allah itu selalu siapkan apa? Cincin. Sampai itu. Sampai berapa? 150.000. Semua berapa? 1.500.000. Tak terasa. 5.000 setiap 10.000. Istiqamah. 5.000 setiap 10. Setiap 10.000. Masa banyak Bu? 100.000 saya yakin ya. Gak mungkin. Saya gak yakin. Kalau besar itu ada besar saya mau orang. Kalau sudah sekarang itu besar. Ya. Tapi kalau itu sekarang 5.000 bisa tidak ada. Sebab apa 5.000? Kampung berikan ya. Ya betul. Kampung berikan dimakan 3 jam kemudian jadi apa? Proses. 5.000 ikhlas berkah. Dan tidak ada yang ingin mengatakan keberkahan itu sederhana. Jaga salat waktu, jaga kebiasaan selalu beribadah. Kapan mengumpul saya selama kita hidup. Nah, jadi sholat itu selama kita hidup, infak sedekah itu selama kita hidup. Kalau sudah mati, selesai tabung. Ada orang bertanya, Ustaz Jufri, saya mau berbuat atas nama bapak saya yang sudah mati. Boleh sampai saya berbuat tapi niat saya untuk bapak saya. Bukan ngaji. Ini adalah hanya menurutku hanya selama hidup dan nama saya itu selama kita hidup. Kalau sudah mati, sudah tidak kewajiban beramal soleh. Maka harus mengatakan tidak mata yang ada infak amalu illa min salasin. Kalau manusia itu mati, semua amalnya terputus kecuali 3: salat
mengikuti isi jenazah itu sekalipun dia sudah fokus dengan dunia. Sudah kembali ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh yang setiap selesai sholat lalu Allah firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Setiap selesai sholat wajib sholat. Allah firli wa liwalidayya. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi aku sejak dulu sekarang sampai nanti. Kenapa? Yang orang tua tidak jadi bisa. Langsung bersedia. Jadi kalau saya bahwa berbuat baik untuk atas nama orang tua kita ya mati. Kenapa? Beramal soleh itu kewajiban orang Islam yang masih hidup. Yang sudah mati tinggal menikmati apa yang sudah dia berbuat selama hidup. Kalau dia berbuat, maka agak sedikit satu-satunya amal jariah yang paling tinggi nilainya berapa? Pendidikan. Jadi maaf, kalau dengan sekolah anak jenengan ke SMP Muhammadiyah 7, jenengan itu kan berharap anaknya jenengan menjadi anak yang soleh-soleha, punya ilmu yang baik, manfaat. Maka SPP yang jenengan berikan, anak jenengan SMP Muhammadiyah 2, niatnya punya baik SPP, niatnya berinfak. Maka yang jenengan baik sudah 12.000, turun 2.000 itu menjadi amal jariah. Kemudian anak ini punya ilmu. Kenapa dia sudah juga dibina? Jangan bayar SPP-nya dengan dia infak untuk anak saya, untuk bapak saya, anak saya di sekolah itu. Kemudian anak ini kalau sebelum dia dapat ilmu, ilmunya ilmu yang hebat, maka dia akan menjadi anak yang soleh. Maka solusinya kalau dengan ingin dapat jadinya apa? Sekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Islam. Terus SPP-nya niatnya infak, ordernya apa SPP? Niatnya infak. Ustaz titip infak bulan Juli, Ustaz titip infak anak saya bulan Agustus, Ustaz titip infak anak saya bulan. Anak saya itu TK, SD, SMP, SMA, yang berkuliah sampai kuliah, saya masukkan ke Muhammadiyah. Yang kuliah itu mau bilang aku negeri, nggak usah masuk Muhammadiyah saja. Kenapa? Supaya tadi bisa berinfak. Yang selesai saya boleh ditolong apa namanya ngorok itu saya mau minta lagi. Kenapa? Supaya saya bisa berinfak. TK-nya Muhammadiyah, SD-nya Muhammadiyah, SMP-nya Muhammadiyah, SMA-nya Muhammadiyah. Supaya bisa berinfak. Maka kalau dengan sekolah dengan sekolah Islam, maka anak saya itu ada manfaat dari anak dengan apa? Kemudian berada dengan saya juga dengan tiga sederhana. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara, saya jangan menang. Kemudian kesimpulan satu, teruslah bersyukur kepada Allah dalam segala situasi. Senang bersyukur, susah bersyukur, sehat bersyukur, sakit bersyukur. Apa bersyukur saja istiqomah menjaga sholat lima waktu dan senantiasa berinfak atau bersolat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua, menjadi motivasi buat kita semua untuk terus berikhtiar menjadi hamba Allah yang abdan Rasulullah. Mohon dimaafkan kalau ada tutur kata saya berkenaan dan saya mohon doa supaya saya terus didoakan agar istiqomah di jalan dakwah dan istiqomah dan bisa juga mengamalkan apa yang saya sampaikan. Karena yang berat pada seorang adalah tanggung jawab dalam menyampaikan. Ngomong itu dan masalah kamu dalam bukan kita yang kita puluh malah syukur dan berkah Allah kepada orang yang pandai berusaha hati itu bisa. Mohon saya dibantu supaya bisa mengamalkan apa yang saya omongkan. Ibu, Pak, demikian terima kasih. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yu'afin, hamdan wa yukarim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم والرزق وبركة في الرزق ودولة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم عون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu yang baik dari Allah yang saya sampaikan dan bermanfaat. Bila dimaafkan, mari kita akhiri